Saya pernah ke KL, saya pernah ke Trengganu gitu kan. Trengganu itu kanan kiri sawit, terus ada pantai, ada laut gitu. Itu juga tidak menemukan masjid. Saat ke KL, ke Menara Petronas itu ada masjid besar ya, tapi saya tidak mendengar suara azan karena saya ke sana pagi. Jadi harus dibedakan, tidak pernah melihat masjid atau tidak pernah mendengar suara azan itu beda banget ya. Jadi untuk kalian yang menghujat saya tuh gimana ya, kalian tidak merasakan gitu. Saya melihat masjid saat mau ke Senai Airport. Saya melihat masjid di jalan raya, tapi saya tidak mendengar suara azan gitu loh. Jadi harus dipahami gitu, yang di VT saya itu tentang saya tidak mendengar suara azan, bukannya tidak melihat masjid gitu. Itu harus dipahami gitu loh. Lalu padahal di situ ada tulisannya ya, selama ini saya mendengar suara azan itu dari aplikasi Muslim Pro gitu. Di sana juga saya dan komen. Terima kasih. Bye bye. Mama. Mama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Ali Indonesia dan Malaysia. Semoga semuanya sehat selalu, dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat. Dan semoga yang nonton video saya yang sakit diangkat segala penyakitnya, dan apa yang dicita-citakan tercapai, dikabulkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jadi dekat sini kita ini buat video react sambungan video yang tentang akak ataupun wanita muslimah Indonesia yang tak jumpa ataupun yang tak jumpa masjid dan juga tak dengar azan di Malaysia macam tu. Dekat sini dia guys, sebab dah buat dakwaan dengan yang masa dia datang daripada Malaysia balik ke Indonesia, nangis-nangis sampai ke Indonesia, dia katanya baru dengar azan selama di Malaysia dan juga Singapura dia tak pernah dengar azan guys macam tu, dan tak jumpa masjid katanya. Oke, jadi dekat sini dan dia sudah buat video permohonan maaf, ngemis-ngemis mohon maaf dan klarifikasi tentang apa yang dia cakap selepas yang buat video dakwaan tak jumpa masjid dan tak dengar azan di Malaysia. Dia kena hujat seluruh Malaysia ataupun netizen Malaysia murka kepada dia. Bukan hanya netizen Malaysia guys, bukan hanya netizen Malaysia, dia juga kena hujat ataupun TKI, netizen TKI, orang Indonesia yang tinggal di Malaysia macam tu. Dan semuanya dia orang tunjuk yang ada di kelapa sawit di Malaysia macam tu lah. Dia tunjuk juga videonya masa dia pertengahan kota jauh daripada masjid tapi masih dengar masjid katanya. Dan juga dia kena hujat seluruh Malaysia. Bukan hanya orang Malaysia yang menghujat, tapi bukan menghujat-hujat teruk sangat ya, cuma dia kena macam tu lah. Dan orang TKI juga yang tinggal dekat sana dia tunjuk bukti macam itulah. Oke, jadi dekat sini kita tengok videonya macam mana, klarifikasi dia dan permohonan maaf dia macam itulah guys. Oke, jadi kita biar tak lama-lama kita lanjut sambung ke videonya. Oke, di sini saya hanya ingin meluruskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang telah menghujat saya. Kena hujat dia guys. Ya. Ada baiknya saat kalian menonton video itu perhatikan ya, di situ dari awal sampai akhir video saya ada keterangannya di bawah. Oh, ada keterangannya katanya guys. Hujat itu baiknya tuh dibaca dulu sampai akhir. Disuruh baca dulu sampai akhir. Ngebahas tentang Malaysia. Malaysia itu adalah negara yang sangat luas, sama seperti Indonesia, luas banget. Lagi luas Indonesia. Tapi, kan? Tidak semua mayoritas itu Islam. Karena saya tinggal di Johor Bahru, di kawasan yang elit. Ya, di situ mayoritas Chinese. Terus kenapa saya tidak mendengar suara azan? Ya, karena itu komplek yang sangat elit dan saya tidak menemukan masjid. Ya, jadi bagaimana saya bisa mendengar suara azan kalau masjid pun saya tidak temui? Ah, masa?
saya pernah ke KL, saya pernah ke Terengganu gitu kan. Terengganu itu kanan kiri sawit, terus ada pantai, ada laut gitu. Itu juga tidak menemukan masjid. Nah, Bapak pergi Saat ke sana. KL, ke Menara Petronas itu ada masjid besar ya, tapi saya tidak mendengar suara azan karena saya ke sana pagi. Iyalah, Jadi kalau pergi harus subuh dibedakan, tapi jumpa. tidak pernah melihat masjid atau tidak pernah mendengar suara azan itu beda banget ya. Oke. Jadi untuk kalian yang menghujat saya tuh gimana ya? Kalian tidak merasakan gitu. Saya melihat masjid saat mau ke Senai Airport. Saya melihat masjid di jalan raya, tapi saya tidak mendengar suara azan. Oke, kakak ni semacam tinggal dekat sana ni semacam tak pernah susah sangat nak jumpa masjid di Malaysia ya. Semacam tak tahulah, mungkin dia mengelak daripada apa yang dia dah jadi, yang dah viral kemarin kan. Macam susah sangat dia nak jumpa masjid dekat Malaysia. Malaysia ni negara apa kan? Negara meskipun saya pernah tinggal juga dekat kawasan elit, saya pernah ngungsi juga dekat sana, tapi masih terdengar suara azan. Meskipun saya pernah tinggal dekat Malaysia tu yang kompleknya elit macam tu lah, China kah, India kah, masih ada suara azan dekat sana macam tu. Okey, kita bukan masih ada, memang banyak sangat azan dekat sana guys. Okey, kita lanjut. Azan gitu loh. Jadi harus dipahami gitu yang di VT saya itu tentang saya tidak mendengar suara azan, bukannya tidak melihat masjid gitu. Itu harus dipahami gitu. Lalu padahal di situ ada tulisannya ya, selama ini saya mendengar suara azan itu dari aplikasi Muslim Pro gitu. Di sana juga saya melihat untuk arah kiblat gitu, untuk membaca surat-surat itu ada di aplikasi Muslim Pro gitu. Tapi banyak banget gitu yang komen katanya emang di HP-nya nggak ada aplikasi ini bla bla segala macam gitu. Padahal di VT itu sudah ada keterangannya. Bukan masalah itu, Baru Kak. memang kawasannya elit banget. Saya ke pasar tradisional, saya ke mallnya pun saya tidak melihat wanita berhijab karena di sana mayoritas itu Chinese gitu loh. Tetangga pun itu Chinese semua. Seperti Indonesia gitu. Kalau kalian ke daerah Tanjung Barat, Tanjung Duren ya, agak-agak mirip Tanjung Duren gitu. Itu akan susah menemukan masjid gitu. Karena saya pernah di Tanjung Duren, saya ini pakai maps gitu untuk cari masjid itu susah. Gitu loh. Jadi ya kalian yang menghujat saya gitu katanya saya telah memfitnah kalau di Malaysia tidak ada suara azan, itu sama sekali menyakitkan buat saya. Iyalah memang. Kalian boleh cek di komentar VT saya, banyak banget ya teman-teman yang lain yang merasakan seperti saya. Mereka tinggal di Johor Bahru dan tidak pernah mendengar suara azan gitu loh. Oke, cukup sekian pelurusan dari VT saya yang sebelumnya. Oke, jadi ke orang yang tinggal dekat Johor Bahru boleh komen dekat bawah nih guys, boleh komen dekat bawah. Apakah betul dekat Johor Bahru ni susah nak jumpa masjid atau suara azan macam itulah, apa yang akak cakap dekat sini, sebab dia dah luruskan macam itulah. Oke, jadi dekat sini kita sambung lagi videonya yang kedua. Tiba di Terminal 3, setelah keluar dari imigrasi itu saya mendengar suara azan sangat kencang sekali. Di situ saya langsung nangis ya, tidak bisa berkata apa-apa, tapi jantung saya berdetak sangat kencang. Pasti Berdetak kalian pernah kencang, ngerasain yes. lah bagaimana detak jantung yang sangat kencang gitu. Pasti bingung gitu. Dan itu keluar dari mulut saya tuh astagfirullahaladzim. Karena detak saya begitu kencang jantungnya. Bukan karena mendengar azan terus saya bilang mengucap astagfirullahaladzim gitu. Saya menyebut dalam hati subhanallah saya mendengar suara azan gitu. Berkali-kali saya bilang astagfirullahaladzim gitu. Bukan melihat setan gitu. Di dalam hati karena dia cakap detakan subhanallah, jantung yang sangat kencang gitu. Jadi gimana ya, orang yang jadi salah kaprah gitu loh. Di situ juga saya menyebut masya Allah gitu, karena saya sudah menenangkan diri gitu kan, menenangkan diri gitu supaya jantung saya mulai kembali normal gitu. Tapi tetap aja banyak yang menghujat gitu, kayak melihat setan gitu segala macam gitu. Seseorang itu kalau dalam keadaan panik, dalam keadaan sedih, itu dia akan
apa ya, mengucap sesuatu yang salah gitu loh. Pokoknya seperti itulah. Pokoknya di komen VT saya yang kemarin tentang suara azan itu, yang saya nangis itu banyak sekali hujatan, cemoohan gitu, dengan jari jemari yang kalian tidak sadar gitu kalau kalian telah menyakiti hati seseorang. Masya Allah, gitu. tuh guys, Itu menyakiti hati nggak seseorang. baik gitu loh. Jadi ada baiknya tuh melihat VT dari awal sampai akhir, dibaca captionnya biar tidak salah, biar tidak suuzon sama seseorang gitu. Terima kasih. Tengok guys, dia dah luruskan kan. Oke, jadi ke orang dekat sini yang tinggal dekat orang Johor Bahru atau Terengganu boleh komen dekat bawah. Apakah betul yang akak ini cakap kalau dekat sana susah nak jumpa masjid dan juga tak ada suara azan macam tu lah guys. Komen dekat bawah ya, sebab akak ni dekat sini dah klarifikasi ataupun akak ni dah cakap kalau dia sampai ke Indonesia dia baru dengar azan sampai jantungnya berdetak dengan kencang, semacam perlu diruqyah ya sebetulnya. Oke, jadi semoga akak ni sekat sini dah minta maaf ke. Jadi janganlah hujat-hujat sangat macam tu kan. Jadi mungkin akak ni dalam fitipnya dia dah beri keterangan. Cuma silapnya akak ni dekat sini, dia selama dekat Malaysia dia tak pernah jumpa masjid ataupun azan. Kalau dia cakap kalau dekat selama Terengganu ataupun Johor Bahru Malaysia, mungkin kita boleh pahami kan dekat bagian mana macam tu. Dia silapnya cuma dekat situ je, tapi kasihan juga kan, jangan dihujat lagi. Akak ni dah minta maaf dan juga dia dah buat video klarifikasi. Orang yang dekat Johor Bahru ataupun Terengganu boleh komen apakah betul yang akak ni cakap dekat sana susah nak jumpa masjid ataupun susah nak dengar azan macam tu lah. Oke, jadi cukup sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.